datang di video praktek audit internal bank saya. Nama saya Zaki Ali Ramadan. Hari ini kita akan melakukan simulasi audit kepatuhan prosedur teller bank dengan fokus pada pengawasan transaksi tunai nasabah. Tujuan audit ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh proses standar operasional SOP telah dipatuhi oleh para teller dalam setiap transaksi, sehingga dapat meminimalkan risiko operasional dan menjaga integritas pelayanan bank. Area yang akan kita audit adalah prosedur layanan transaksi tunai di loket teller, dan metode yang akan kita gunakan meliputi observasi langsung, aktivitas teller, serta pemeriksaan dokumen transaksi harian. Potensi risiko yang ingin kita uji adalah kemungkinan adalah kesalahan pencatatan atau pelanggaran batas transaksi yang dapat terjadi akibat ketidakpatuhan SOP. Dengan antrian 05. Selamat pagi Bu, selamat datang di Bank Tirta. Perkenalkan, saya Kaila sebagai teller. Dengan Ibu siapa? Pagi Mbak, saya Narita. Baik, dengan Ibu Narita, ada yang bisa saya bantu? Iya nih Mbak, saya mau setor tunai 150 juta. Oke, kalau gitu apakah membawa dokumennya seperti KTP dan buku tabungannya? Bawa nih Mbak. Baik, saya ambil ya. Iya Mbak. Baik, saya proses verifikasinya ya. Tolong dibantu Bu. Iya. Tolong sebutkan nama lengkapnya. Nama lengkap saya Narita Fadila Ramawati. Baik, tolong sebutkan tempat tanggal lahirnya. 25/11/2004 Tangerang. Oke, kalau gitu baik Ibu Narita, dengan nomor rekening 1124567 ingin mensetor uang 150 juta. Boleh saya terima uang tunainya? Boleh Mbak, ini. Baik, saya terima ya. Iya. Ibu, saya cek ulang ya nominalnya, mohon diperhatikan. Baik, untuk nominalnya sudah pas ya, tidak ada kekurangan ataupun kelebihan. Mohon ditunggu untuk prosesnya ya. Baik Mbak. Ibu, mohon bantu isi slipnya ya. Baik Mbak, tunggu sebentar ya. Iya. Sudah selesai saya isi. Nah, Ibu, untuk transaksi sebesar ini sesuai kebijakan SOP diperlukan tanda tangan supervisor ataupun kepala cabang. Waduh Mbak, saya buru-buru, bisa langsung diproses nggak? Biasanya juga kalau nggak di atas 200 juta nggak perlu tanda tangan supervisor tuh. Ya udah Bu, karena Ibu buru-buru, saya bantu proses dulu ya. Untuk tanda tangannya nanti saya urus ke supervisor. Oh iya Mbak, makasih. Ibu, untuk prosesnya sudah selesai. Ini slipnya, ini KTP-nya, dan ini buku tabungannya. Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup Mbak, terima kasih banyak atas bantuannya. Baik Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Hati-hati di jalan. Ada apa ini? Rating kepuasan nasabah hari ini kok ada yang turun drastis? Ada komplain serius dari nasabah atas layanan transaksi tunai. Katanya ada masalah dengan verifikasi dan kurangnya transparansi proses. Ini bisa jadi indikasi adanya penyimpangan prosedur di bagian teller. Saya harus segera tindak lanjuti. Selamat sore, Ibu Auditor. Saya Kepala Cabang. Saya nerima laporan komplain nasabah terkait penurunan rating dan indikasi ketidakpatuhan prosedur di bagian teller. Bisakah Ibu segera melakukan investigasi dan audit di bagian teller kami? Saya ingin memastikan semua sesuai standar dan memitigasi risiko ini secepatnya. Mohon segera laporan hasil temuan dan rekomendasinya. Baik Bapak Kepala Cabang, berdasarkan laporan dan permintaan Bapak,
saya akan segera melakukan audit terhadap kepatuhan prosedur teller. Saya akan mulai dengan perencanaan audit. Jadi, boleh saya minta dokumen untuk transaksi harian seperti bukti setoran dan penarikan? Oh iya, Pak, ini dokumennya. Baik Pak, saya akan fokus pada transaksi dengan nominal besar untuk melihat apakah prosedur validasi oleh supervisor telah dipatuhi. Selain itu, saya akan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas teller saat melayani nasabah, dan jika diperlukan melakukan wawancara dengan teller untuk memahami alur kerja mereka. Apa? Ininya. Kenapa di sini? Selamat siang Ibu, saya tim audit. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait prosedur verifikasi transaksi tunai, terutama untuk nominal besar. Oh iya Pak, silakan. Jadi berdasarkan SOP, untuk transaksi setoran tunai di atas 100 juta rupiah diperlukan tanda tangan validasi dari supervisor atau kepala cabang. Di sini pada dokumen transaksi, apakah ini selalu diterapkan? Iya Pak, seharusnya selalu. Tapi terkadang jika nasabah sangat terburu-buru dan situasinya mendesak, kami kadang memprosesnya lebih dulu. Lalu kami akan mengurus validasinya ke supervisor setelah nasabah pergi. Tapi itu jarang sekali sih Pak. Baik, bisakah saya lihat beberapa dokumen transaksi setoran tunai dengan nominal besar dari beberapa terakhir? Ada sih Pak, ini surat itu dokumennya. Saya menemukan beberapa dokumen transaksi, termasuk salah satunya sebesar 150 juta yang tidak memiliki tanda tangan validasi supervisor. Ini adalah bukti audit yang jelas menunjukkan ketidakpatuhan terhadap SOP. Bapak Kepala Cabang, berdasarkan investigasi yang telah saya lakukan, saya telah menemukan satu temuan penting, yaitu adanya ketidakpatuhan terhadap SOP terkait validasi transaksi tunai nominal besar oleh supervisor. Beberapa dokumen transaksi setoran tunai dengan nominal signifikan ditemukan tidak memiliki tanda tangan validasi supervisor pada saat transaksi diproses. Nah, dampak dari temuan ini cukup serius, Bapak. Ini merupakan pelanggaran SOP yang dapat meningkatkan risiko operasional bank, seperti potensi kesalahan pencatatan, penyalahgunaan wewenang, atau bahkan celah bagi tindakan penipuan. Tanpa validasi yang semestinya, integritas transaksi menjadi rentan dan bank berpotensi mengalami kerugian finansial serta penurunan kepercayaan nasabah yang juga tercermin dari keluhan yang Bapak terima. Untuk mengatasi temuan ini, saya memiliki beberapa rekomendasi audit. Yang pertama itu memberikan pelatihan tambahan secara berkala kepada seluruh teller mengenai pentingnya kepatuhan terhadap SOP, khususnya untuk transaksi yang memerlukan validasi supervisor. Memperketat pengawasan oleh supervisor pada transaksi besar, itu yang kedua. Yang ketiga, melakukan tinjauan ulang terhadap SOP yang ada untuk memastikan kejelasan dan tidak adanya ambiguitas, serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran yang berulang. Manfaat dari implementasi rekomendasi ini sangat besar, Bapak. Selain meningkatkan kepatuhan terhadap SOP dan meminimalkan risiko operasional, langkah-langkah ini juga akan meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, memperkuat kontrol internal bank, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan bank kita. Ini juga akan membantu memperbaiki rating kepuasan nasabah yang sempat menurun. Demikianlah simulasi audit kepatuhan prosedur teller bank ini. Dari simulasi ini kita telah melihat bagaimana proses audit internal dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, identifikasi temuan, hingga pemberian rekomendasi. Pembelajaran yang saya dapatkan adalah pentingnya setiap detail dalam prosedur operasional bank
dan bagaimana ketidakpatuhan sekecil apapun dapat berpotensi menimbulkan risiko yang sangat signifikan. Audit internal memegang peran krusial dalam menjaga integritas dan efisiensi operasional perbankan. Terima kasih atas perhatiannya.